Naik speed itu kita terperangkap di sungai. Setelah sampainya di darat disampaikan bahwasanya di situ banyak buaya. Pernah juga kami dibilang orang disandra ya, ditahan oleh ada sekitar 4 orang 5 orang, kami di stop dan kami dapat intimidasi maupun ancaman-ancaman yang ya kalau menurut saya luar biasa sih ancaman tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gakum semua, ketemu lagi di Gakum Podcast kali ini dengan saya Mega. Kita episode kali ini akan membahas cerita dari pengawas lingkungan hidup yang bertugas di KLHK. Hari ini kita sudah kedatangan Pak Sunardi. Halo Pak Sunardi. Ya, alhamdulillah baik. Ya, Pak Sunardi, kita ketemu di Gakum Podcast ini pengen cerita dari Pak Sunardi nih gitu, yang pengawas lingkungan hidup yang sudah bertugas di Pos Gakum Kepulauan Riau, Batam. Nah, Pak Sunardi ini adalah pengawas lingkungan hidup ahli muda, juga bertugas sebagai koordinator ya Pak Pos Gakum di Batam. Nih pengen mengulik nih gimana Bapak bertugas sebagai pengawas lingkungan hidup dan apa aja sih pengalaman yang berkesan selama Bapak bertugas gitu ya Pak ya. Nah, Pak Sunardi boleh cerita dulu nih Pak, awal bertugas di KLHK sejak kapan Pak sebagai PNS di sini? Oke, terima kasih Mbak Mega. Sesuai karir saya atau sebagai pegawai negeri sipil, saya jadi pegawai sejak 2001. Pertama saya bekerja di Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregioner Sumatera yang saat ini disingkat jadi P3E. Kalau pertama berdiri itu di beliau namanya dulu Bapedal Wilayah dan berganti-ganti. Terakhir saat ini jadi P3E. Di situ saya bekerja dari 2001 sampai 2015 dan 2015-16 kami dipindahkan di KLHK di Direktorat Penegakan Hukum, yaitu di Balai Pengamanan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Seksi 2 di Pekanbaru. Namun saya sampaikan juga terkait kegiatan kami di P3E itu terkait kegiatan lingkungan juga. Kami di situ menyangkut lingkungan. Bagaimana pengelolaan lingkungan yang baik, di situ kebanyakan kita teknis ya, terkait sumber daya manusia, bagaimana pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Dan di situ sudah ada kegiatan kita pembinaan-pembinaan terhadap ke dinas-dinas terkait maupun ke perusahaan. Oke, Tapi itu sudah PPLH Pak itu? Kami PPLH dari sejak 2013. Namun sebelumnya kami PNS biasa, tapi kegiatannya di lingkungan hidup juga. Tetap pengelolaan lingkungan hidup itu. Oke Pak. Nah, memulai karir sebagai PPLH gitu ya Pak ya, apa aja sih Pak yang Bapak kerjakan sebagai PPLH yang mungkin 2015 itu awalnya di Pekanbaru ya Pak tadi? Iya. Mungkin kalau PPLH saya impasing tahun 2013. Terkait itu waktu yang melantik masih Menteri kita Kambuaya ya. Terkait itu kami sudah melaksanakan kegiatan pengawasan. Waktu itu kami memang mandiri. Karena waktu itu kita kan baru ya, fungsional baru, maka kita harus mengumpulkan dupa ya. Maka itu kami waktu itu mengawasi di beberapa kegiatan, yaitu terutama di hotel-hotel itu dan kegiatan korporasi seperti pabrik kelapa sawit segala macam. Nah, di dalam kegiatan-kegiatan sendiri kita melihat bahwasanya itu korporasi itu memang penting harus diawasi karena banyak beliau ini menghasilkan limbah, terutama limbah cair. Ya, iya, itu terkait perhotelan, rumah makan besar, dan korporasi terkait pengelolaan limbah B3 ada juga. Dan waktu itu langsung kita ke PKS, pabrik kelapa sawit, karena kalau di Riau kan banyak sekali. Nah, itu sangat penting dilakukan pengawasan. Baik. Mungkin saya jadi ingat juga Pak bertanya, apakah Bapak memang memilih menjadi PPLH Pak atau awal mulanya terjun sebagai pengawas lingkungan hidup itu gimana Pak ceritanya itu? Ceritanya kami tertariknya di PPLH ini dari awal sih kami terus terang bekerja di P3E. Di situ kami dari awal sekali itu melakukan terkait lingkungannya.
Dari situlah kami tertariknya bagaimana terkait pengelolaan lingkungan hidup yang baik gitu. Maka itu perlunya adanya suatu pengawasan atau pembinaan. Nah, yang Bapak apa sih yang Bapak dapatkan secara kewenangan ya Pak ya? PPLH tuh bisa melakukan apa sih Pak yang lebih gitu kan? Kalau pengelolaan lingkungan hidup tuh mungkin banyak, ada pedal, ada penyuluh gitu ya Pak ya. Kalau PPLH tuh bedanya apa sih Pak? Kalau PPLH sendiri ya, di situ kami memilih PPLH tadi kan untuk fungsional dulu ya. Kita itu untuk mandiri. Bagaimana kita meningkatkan karya, kegiatan kita, tupoksi kita supaya kita tuh punya kemandirian terhadap tugas kita sebagai pengawas. Di sini ada beberapa kewajiban dalam pengelolaan lingkungan hidup, itulah yang perlu kita awasi di setiap korporasi. Kan PPLH ini kan beradanya di bawah Gakum ya Pak ya, di penegakan hukum gitu. Bapak di balai itu selain jadi PPLH, Bapak apakah ada tugas lain Pak untuk kegiatan penegakan hukum ini? Bapak bertugas di seksi 2 Pekanbaru waktu itu ya Pak? Iya. Kami di samping PPLH, saya juga sebagai PPNS. PPNS itu? Penyidik pegawai negeri sipil. Di samping itu juga tadi kita sebagai koordinator juga di Posgakum Kepri. Nah itu sejak kapan Pak pindah ke Batam Pak? Kalau saya di tugas tambahan untuk Posgakum sekitar 2019 akhir. 2019. Ya kalau menjadi PPNS-nya kami sejak 2014. 14. Jadi terkait hal ini beberapa hal tadi terkait ketertarikan kami di PPLH, membedakan PPLH dan pedal segala macam. Kalau kami cuma bisa mengetahui dari tugas pokok PPLH, di mana petugas PPLH itu bisa memeriksa, mengawasi, bahkan menghentikan kegiatan atau yang diduga nanti pelanggar yang serius ya terhadap kegiatannya. Kalau sebagai koordinator Posgakum ini tugasnya seperti apa ya Pak ya, di Batam? Tugas tanggung jawab kami mewakili dari seksi maupun balai untuk di Kepulauan Riau, terutama kami di Batam. Yang pertama kita harus koordinasi ke instansi terkait perihal atau terkait kegiatan penegakan hukum lingkungan hidup di kepulauan atau di lokasi kami, pos kami di Batam. Ya, dan selanjutnya kita melaporkan dan menerima arahan dari pimpinan, dari kepala seksi maupun kepala balai. Dan selanjutnya kita juga akan memimpin suatu kegiatan oleh tim Posgakum sendiri sesuai dengan arahan atau perintah pimpinan maupun dari hal-hal atau peristiwa yang mendesak. Sobat Gakum kita akan coba gali lagi nih Pak Sunardi, Bapak menjalankan tugas ya sehari-hari sekarang berarti sebagai PPLH dan PPNS ya Pak ya? Iya. Nah, kalau rata-rata tugasnya itu seimbang Pak? Kerja sebagai PPLH atau sebagai penyidik atau ada bobot kerjanya itu Pak? Kalau kami yang kami laksanakan selama ini sepertinya seimbang sih. Namun kegiatan ini kami banyak melakukan penyidikan atau di PPNS itu sendiri. Kalau penyidikan itu berarti udah kasus pidana gitu ya kasus Pak? Pidana. Ya? Baik. Nah kalau sebagai pengawas Pak, Bapak apakah mengawasi hanya area Batam, Kepulauan Riau sekarang Pak, di mana Bapak bertugas sekarang ya gitu ya? Iya. Atau di beberapa daerah lainnya Pak? Kalau kami pengawasan sesuai dengan surat tugas ya. Yang terutama kami awasi di Kepulauan Riau. Oke, nah kalau Kepulauan Riau itu karakternya kayak gimana sih Pak yang diawasi biasanya? Usaha kegiatan jenis seperti apa gitu, perusahaan apa? Kebanyakan di Kepulauan Riau itu ke korporasi atau industri, itu yang terutama pengolahan limbah B3. Yang kedua masalah shipyard, galangan kapal. Shipyard, okay. Ya, galangan kapal. Baik, kalau kasus lingkungan gitu yang banyak di Batam apa sih Pak? Yang biasa Bapak tangani di Batam itu? Yang pertama terkait pengolahan limbah B3, itu di Batam posisi di kawasan pengolahan limbah industri ya, di KPLI Batam. Itu tempat sarana atau lokasi kawasan pengolahan limbah B3.
Ada di situ. Jadi kita sering melakukan pengawasan, bahkan di luar itu sering juga terkait limbah yang saat ini belum tertangani 100% atau belum tertangani secara keseluruhan terkait pencemaran laut. Ya, pencemaran laut itu dugaannya itu dari kegiatan di laut, kegiatan kapal di laut, entah itu tank cleaning, entah itu ibaratnya itu kalau kendaraan itu kencing, itu yang belum dapat ditemukan sampai saat ini. Jadi hal-hal tersebutlah yang menjadi tugas kami di Batam itu sangat penting terkait satu lagi memasukkan limbah dari luar ke dalam. Hal ini sudah kurang lebih ada 4 kali ya yang kami tangani terkait kegiatan memasukkan limbah dari luar ke dalam. Itu isunya sangat sensitif ya Pak, apalagi itu internasional ya Pak. Iya. Hubungan sama negara lain ya Pak. Iya, iya. Alhamdulillah hal tersebut sudah kami lakukan. Pertama kami melakukan dengan pengawasan juga ya, verifikasi pengawasan. Dan setelah itu kami serahkan atau kami koordinasi dengan penyidiknya terkait hal-hal tersebut bisa nggak dinaikkan ke penyidikan. Maka hal itu ada beberapa, itu sekitar 3, alhamdulillah sudah putusan. Ya. Oke Pak. Nah kalau Bapak bertugas nih Pak sebagai pengawas ya, turun ke suatu perusahaan gitu ya. Iya. Biasanya itu dasarnya apa sih Pak gitu? Apakah secara rutin ke perusahaan itu dan kalau dasar kita ke perusahaan itu ada 2 hal. Satu pengawasan reguler, yang kedua pengawasan atas pengaduan. Atas pengaduan. Jadi kalau reguler itu kita dapat dari Direktorat Penegak Hukum dari Jakarta ya, di PPSA itu sendiri menyampaikan daftar-daftar perusahaan ke kami, baru kami laksanakan. Yang kedua tadi dari pengaduan, itu kan kita menerima pengaduan juga dan kita menerima delegasi atau perintah Jakarta untuk melaksanakan pengaduan yang masuk di direktorat. Nah kami laksanakan untuk pengawasan. Baik. Kalau kita cerita pengalaman yang lebih luas ya Pak, maksudnya pengalaman sebelum-sebelumnya Pak, rekam jejak Bapak lah gitu ya. Rekam jejak. Kasus apa sih Pak, kasus lingkungan yang berkesan buat Bapak nih, yang selama ini yang paling Bapak ingat yang sudah Bapak tangani gitu Pak? Kasus yang terkesan sekali ini sebenarnya ada 2 ya. Pertama di Riau, yang kedua di Batam. Kalau di Riau itu sendiri terkait karhutla ya, kebakaran hutan dan lahan ya. Itu di sekitar tahun 2016. Ya, namun sebelumnya juga kami telah melakukan pengawasan ya. Memang berbeda ya pengawasan kebakaran hutan dengan pengawasan untuk korporasi atau industri. Kalau pengawasan untuk industri jelas posisinya, tempatnya jelas relatif aman. Kalau di kawasan hutan ini kan nggak tahu kita ujungnya mana. Kebunnya gitu ya Pak? Iya, luasnya berapa? Kita kan nggak tahu itu. Belum lagi kesananya gitu. Iya, jangkauannya segala macam itu kan yang menantang kita. Pertama saya melakukan tuh yang pertama sekali yang terkesan saya tuh di Oki di Sumatera Selatan. Itu ya, Pak? Pada sekitar tahun 2015 awal lah kalau nggak salah. Itu kami melakukan pengawasan, waktu itu kami sudah PPLA juga ya, verifikasi kebakaran hutan terkait mencari titik hotspot. Ngecek kebenaran titik hotspot itu benar nggak terjadi kebakaran. Memastikan itu benar-benar terbakar. Iya atau tidak. Di situ waktu itu kami itu memasuki suatu daerah yang harus dikawal oleh seseorang yang kita nggak bisa sebutkan karena daerahnya informasinya kurang bersahabat kan begitu. Itu kami naik pompong atau ketek gitu ya, di sungai itu. Saya kurang jelas sungainya apa, yang sepertinya sungai itu arahnya kalau keluar ke Bangka Belitung, Sungai Hitam itu. Ya, kami masuk di sungai itu, anak sungai tersebut kami berlima didampingi seseorang yang di sana menyangkut sebagai ketua keamanan lah ya. Kami berdua waktu itu dengan Pak Edward Rutap ya, yang dulu pernah kepala seksi, kepala balai, berdua beliau di Palembang. Itu kami naik perahu ya dengan mesin speedboat, anggap aja speedboat ya.
itu sangat terharu kami di situ. Pertama kami memasuki hutan HTI, hutan Taman Industri Akasia. Di situ kami pernah jumpakan beberapa hewan seperti gajah, rusa. Itu terkesan sekali. Yang pertama, yang kedua kami menelusuri parit kecil dengan speed. Yang di sini yang tidak bisa kami lupakan adalah tentang naik speed. Naik speed itu kita terperangkap di sungai. Di sungai itu terperangkap, kita speed masuk ke tengah. Kalau kita itu kayak eceng gondok atau pelepah itu yang kotor itu kan penuh. Sungai itu kurang lebih lebarnya sekitar 20 meter ya. 20 meter. Dalam itu penuh dengan sampah. Jadi speed masuk ke tengah nggak bisa bergerak. Nah, gimana tuh Pak? Nah, setelah itu mundur. Katanya ditanyakan, Pak, kita ke sana. Iya. Setelah dia mundur kira-kira 100 meter, ternyata dia main ancang-ancang. Gimana tuh maksudnya? Akhirnya mundur, main dengan jumping lah. Ngegas. Gitu. Itu diperkirakan ada sekitar 20 meter juga dia terbang. Itu sama perusahaan. Kalau kasih perusahaan itu didampingi perusahaan atau Pak cari sendiri tuh Pak? Ada pendamping dari pihak keamanan setempat. Nah, di situ ada sungai tadi, terus terang sungai itu penuh dengan sampah atau pelepah-pelepah hutan itu tidak bisa. Tapi harus kita lewati. Maka itu diambil mundur kira 100 meter baru diloncati. Itu kalau seandainya kita ada yang video kan bagus. Jumping lah ya. Nah, alhamdulillah waktu itu terlaksana juga itu jumping itu. Nah, memang di dalam perjalanan itu sendiri kami alhamdulillah selamat. Setelah sampainya di darat disampaikan bahwasanya di situ banyak buaya. Ya Allah. Nah, di situ kami udah siap-siap, waktu camping itu kami udah copot sepatu semua. Nah, itu terkesan yang berenang gitu. Ya, kalau terkesan di Sumatera Selatan dulu ya. Nah, yang kedua kalau yang pernah juga kami dibilang orang di Sandra ya. Di Sandra, Pak? Iya. Sama siapa, Pak? Nah, itu ceritanya, Pak? Kalau kami melihat tuh dari masyarakat, kita nggak tahu masa ya. Masa itu dari masyarakat atau tidak, kita nggak bisa mendalami secara keseluruhan. Terkait itu memang pernah waktu itu booming rame ya, di sekitar bulan istilahnya akhir 2016 lah ya. 2016. Itu di daerah Riau, kebetulan di Rokan Hulu. Di daerah Rokan Hulu. Itu pertama kami dari perjalanan pagi jam 7 dari Pekanbaru sampai di lokasi sekitar jam 12 siang, setengah 12. Situ kan kami harus nyebrang ya, melewati ponton. Kalau ponton itu rakit besar yang bisa muat mobil segala macam, itu ponton. Nah, di situ kami ke lokasi dan perwakilan kami kan 7 orang. 7 orang ada anggota kita juga, tim kita melapor ke perusahaan juga untuk izin bahwasanya kami akan melakukan verifikasi terkait kebakaran hutan. Oke, dari ACC kami lanjut saja ke lokasi TKP. Di beberapa tempat kami memasang garis PPLH dan memasang pelang larangan terhadap kegiatan-kegiatan atau lokasi kebakaran hutan. Kami lancar di dalam kegiatan itu lancar, semuanya lancar. Misalnya disegel lah ya Pak itu? Ya, kami istilahnya menghentikan suatu kegiatan, memasang garis PPLH maupun pelang larangan. Tujuan kami adalah untuk pengamanan tempat, pengamanan kejadian tempat perkara atau lokasi kegiatan itu yang terjadinya suatu kebakaran. Dugaannya itu adalah ada kegiatan lah, gitu ya. Nah, di situ kami selesai di perusahaan, kami nggak bisa nyebutkan. Itu sekitar jam 3, itu sudah selesai, jam 3, jam 4. Kami balik kanan. Ternyata waktu kami itu mau nyebrang, ditahan. Oleh ada sekitar 4 orang, 5 orang, kami di stop. Kami kan membawa mobil 2. Mobil patroli 1, mobil polos 1. Nah, situ kami diberhentikan sebelum ke ponton itu. Berhentikan seseorang, ada sekitar 4 orang, 5 orang. Kami berembuk atau musyawarah di pinggir jalan, ada kedai kosong. Itu sepertinya perwakilan-perwakilan dari masyarakat juga. Kami menceritakan, kami menyampaikan tupoksi kami, tugas kami mengapa.
kami sampaikan semua hal-hal itu, kami sampaikan. Tugas kami memasang itu tujuannya apa? Iya. Untuk istilahnya kalau kita tuh full bucket ya. Untuk mencari sumbernya sebenarnya dari mana kebakaran itu sendiri. Sengaja atau tidak, kita kan belum tahu. Itu kan baru kalau di kita ini full bucket, kalau di PPLH itu verifikasi tentang pengawasan sendiri kan bisa dikatakan full bucket. Nah, di situ itulah kami membicarakan itu, kami sampaikan tugas-tugas kami itu seperti apa sih. Aman, pada waktu itu sudah aman. Namun kami ini nggak bisa bergerak lagi karena bertahap masyarakat datang. 2, 3, 5, 6. Dikepung gitu Pak? Ya, akhirnya sampai sore semakin banyak. Itu semakin mereka banyak. Bersenjata apa gimana Pak? Tidak bersenjata. Namun mereka kan bersorak atau mengintimidasi kami gitu loh. Dengan dibiskan kami kurang lebih waktu itu baru 50 lah ya sore itu. Kalau malam lebih, ada 100 lebih. Mereka itu banyak. Lama-lama banyak mereka kan. Kita nggak bisa menghitung karena diperkirakan 100 lebih lah mereka. Masa itu dia meminta pencopotan plang sama garis PPLH yang tuh. Yang ketiga menghapus semua rekaman yang kami punya. Karena Bapak dokumentasi ya? Ya, maka itu kami tidak punya dokumentasi karena di situ sudah dihapus semua. Dokumen-dokumen dihapus semua, kami diintimidasi segala macam. Permintaannya tadi itu pertama melepaskan garis itu kan. Yang kedua plang. Yang ketiga menghapus. Dan permintaan yang terakhir lagi itu meminta menteri kita datang. Aduh. Ya, menyangkut alasannya dengan perizinan segala macam ya. Banyak kali permintaan beliau Pak. Ayo Bu. Sudah kemudian larut dengan suasana nggak sedap lagi. Sekitar menjelang maghrib sekitar jam 5. Saya kan membawa 2 HP. HP kecil sama HP besar. Kami kan untuk menjaga situasi ini jangan sampai menjadi pertikaian ya. Atau nanti ada kerusuhan segala macam. Karena di kami terus terang waktu itu ada Mbak Molov 3 biji. Iya, Mbak senjata sebenarnya ada. Tapi itu disimpan di mobil. Kita kan sama polisi hutan waktu itu. Iya, sama Polhut 5 orang. Kami PPLH dan penyidik 2 orang. Waktu itu yang ketua timnya Pak Edward Utapia sebagai kepala seksi waktu itu ya. Selanjutnya waktu itu sudah mulai malam, maka itu kami coba kontak Pak Ajudan Pak Dirjen. Nah, sampaikan posisi kami seperti ini, lalu Pak Dirjen menghubungi Pak Edo, melaporkan kegiatan di lapangan. Dan alhamdulillah waktu itu ada respon baik dari Pak Dirjen dan Ibu terkait kegiatan kami di lapangan yang sudah menjelang maghrib, kami tidak bisa keluar dan kami dapat intimidasi maupun ancaman-ancaman yang ya kalau menurut saya luar biasa sih ancaman tersebut. Sampai malam kemudian kami ini saya sendiri itu komunikasi juga dari pihak keamanan di Pekanbaru dan alhamdulillah waktu itu saya bisa melihat ada orang masuk 2-3 orang, ternyata itu orang kita cuma memantau kami. Itu kira-kira berapa jam? Sekitar jam 8 itu sudah boleh masuk dari pihak keamanan, cuma dipakai preman. Saya memahami itu pakai preman. Nah, setelah itu kita koordinasi ke Jakarta juga dengan Pak Dirjen segala macam dan Ibu udah komunikasi. Saya melihat sudah komunikasi dengan pihak keamanan di Pekanbaru. Karena waktu itu juga saya pernah dihubungi oleh Kasrem juga terkait pengamanan juga menanyakan ke kami. Dan malam itu juga sekitar jam-jam 10 saya sendiri sudah diskusi dengan seseorang Polhut. Rencana-rencana yang tidak diinginkan, mengeluarkan hal-hal yang tidak diinginkan dan kami rencana mau loncat ke sungai. Ya Allah. Ada rencana seperti Ada itu, rencana Pak? Kami air ini arahnya kemana? Dari mana kita harus berenang? Kita kalau hal seperti itu kan tidak boleh melawan arus. Kalau di sungai kalau kita mau nyebrang harus mengikuti arus. Nah, itu bagaimana kita untuk rencana menyelamatkan diri sudah ada. Apabila terjadi chaos, gitu ya. Nah, apalagi apabila sudah terjadi chaos atau bentrokan, itu kemana kita lari? Itu sudah kita rancang. Baik. Sudah kita rancang semua itu. Namun alhamdulillah dari jam 12 malam itu tim Bimas ya dari Polresta Pasir Pengarian itu datang. Satu mobil damkar, mobil ada ya, pengendali kerusuhan itu.
Datang dia. Itu pun terjadi negosiasi juga antara pihak masa. Itu putusnya sekitar jam 3:30 pagi. Iya, jam 3:30 itu baru ada negosiasi kami bisa keluar itu dengan syarat kendaraan tetap ditinggal. Ya, tinggal. Di dalam proses itu sendiri sebelum pihak keamanan datang dari Polresta itu dan Kapolresta pun datang, itu kami terus terang suasana kurang kondusif dan kami rata-rata intinya waktu itu pesannya tidak boleh mengeluarkan senjata. Yang kedua, kami tidak boleh melayani mereka. Maksudnya komentar apapun yang dia sampaikan ke kami jangan dibalas. Karena itu memicu daripada clash. Konflik clash ya. Ya alhamdulillah lah dari pihak keamanan sekitar jam 12 lewat datang dan sekitar jam 3:30 kami diizinkan keluar. Kami pakai mobil polisi, mobil truk ya. Mobil keamanan itu kami bisa keluar tapi kendaraan tidak boleh. Dan kami sementara waktu itu diungsikan ke polsek terdekat. Kira-kira 2 jam dari TKP. Dan kemudian jam sorenya lagi, paginya, tim negosiasi kembali ke lapangan. Tim negosiasi itu dari Kapolres sendiri, dari kepala yang dituakan di daerah tersebut. Alhamdulillah pagi sekitar jam 10, jam 11 siang barulah semua itu bisa clear, balik ke kanan. Kita balik kanan ke Pekanbaru, sampai di Pekanbaru sekitar maghrib. Namun dalam perjalanan itu sendiri memang kami kan terancam. Terancamnya ada informasi-informasi bahwasanya pihak tersebut mau merapat ke Pekanbaru untuk ngejar sampai ke kantor istilahnya dan mencari kami-kami lah. Udah ditanda nih namanya Pak Sunar. Maka itu maaf waktu kami di Jakarta diwawancarai oleh beberapa media, kami kan harus pakai topi kan. Iya. Karena kami ini sendiri sudah ditandai sama mereka. Bahkan di rumah pun kami memesan ke saudara juga, tolong dipantau. Kebetulan waktu itu kami kan langsung ditarik ke Jakarta. Ya, Pak, jadi PPL. Ya, waktu itu kami langsung ditarik ke Jakarta. Pertama untuk mengamankan dari kami. Yang kedua ada proses mediasi sama Ibu Menteri terkait laporan atau mengapa sih sebenarnya Anda itu di sana? Nah, itulah sudah disampaikan oleh pimpinan waktu itu semua. Jadi langsung Ibu Menteri ya, Pak ya? Ya, langsung waktu itu memang kita dipanggil oleh Ibu Menteri untuk ada pertemuan khusus dengan Ibu waktu itu.